Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani, NIM 200301501252, Prodi PJKRH Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan salah satu teori belajar motorik, yaitu konsep dasar belajar motorik. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Kegne tahun 1989. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Yang kedua yaitu menurut Singer tahun 1980 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya perubahan perilaku potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Kemudian yang ketiga itu menurut Annarino tahun 1980 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia. Kemudian kita rangkum dalam satu, menurut para ahli tersebut, kita merangkum secara umum, yaitu belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Kemudian pengertian belajar motorik. Menurut beberapa ahli juga, pertama yaitu Drowaczki tahun 1981 menyatakan bahwa belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh dan bagian tubuh. Yang kedua itu menurut Oxendine tahun 1984 menyatakan bahwa belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Schmidt tahun 1998 menyatakan bahwa belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang menghantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Kemudian secara umum, belajar motorik adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk menampilkan gerak yang terampil. Kemudian yang ketiga itu karakteristik belajar motorik. Karakteristik belajar motorik itu ada 5. Yang pertama yaitu belajar motorik merupakan suatu proses. Berarti itu serangkaian peristiwa atau kejadian yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Kemudian yang kedua yaitu belajar motorik merupakan hasil latihan. Berarti perubahan perilaku yang berupa keterampilan itu dipahami sebagai hasil latihan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Tujuan belajar atau latihan itu untuk memperkuat dan menetapkan sejumlah perubahan yang berupa kondisi yang internal. Kondisi internal ini biasa disebut juga dengan istilah kebiasaan. Terus yang keempat yaitu hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Berarti keterampilan yang kita pelajari selama kita latihan itu akan bertahan dengan waktu yang relatif lama. Berarti dia itu permanen dalam diri kita karena kita sudah mempelajarinya dengan berbagai gerakan-gerakan motorik yang akan susah dilupa. Kemudian yang kelima yaitu belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Ternyata belajar motorik juga bisa menimbulkan efek negatif bagi diri kita, terutamanya fisik. Contohnya atlet bela diri atau misalnya silat, olahraga bela diri itu terkena bantingan dari lawannya, sehingga ia mengalami cedera dan patah tulang yang cukup fatal, sehingga itu
akan menjadi pengalaman yang buruk atau pengalaman yang kurang menyenangkan, sehingga ia kurang lagi untuk belajar silat atau bela diri. Itu akan menjadi efek negatif dari belajar motorik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar motorik. Ada dua ahli yang mengatakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar motorik. Yang pertama itu menurut Surya Brata tahun 1981. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama itu bahan yang dipelajari. Yang pertama bahan yang dipelajari memang kita harus menentukan memang bahan yang ingin dipelajari dari belajar motorik. Misalnya kita akan mempelajari poli atau basket atau apa, itu akan juga mempengaruhi proses dari hasil belajar motorik. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Kita harus memilih lingkungan yang baik bagi untuk belajar motorik yang cocok. Yang ketiga itu faktor instrumental, baik seperangkat alat lunak atau seperangkat alat keras. Ini alat-alat juga mempengaruhi proses belajar kita dalam belajar motorik. Misalnya kita ingin belajar basket, pasti akan kita membutuhkan ring atau basket dan bolanya. Kemudian yang keempat itu kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Itu juga mempengaruhi. Kalau memang kita tidak ada minat untuk belajar itu, maka itu juga mempengaruhi dan menghambat belajar motoriknya. Kemudian menurut Singer, tahun 1980, yang pertama itu faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua yaitu faktor-faktor personal, meliputi ketajaman berpikir, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Ini juga jenis kelamin dan usia itu sangat mempengaruhi. Perempuan dan laki-laki, jenis kelamin. Jenis kelamin ya, perempuan dan laki-laki. Laki-laki akan cenderung lebih kuat untuk belajar motoriknya karena dia mempunyai fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Kemudian juga usia akan mempengaruhi belajar motorik. Misalnya usia 11 tahun dengan usia 20 tahun itu pasti beda cara belajarnya. Pastian usia 20 tahun akan lebih cepat paham dari belajar motorik daripada usia 11 tahun. Kemudian yang ketiga itu faktor-faktor situasi. Faktor situasi alami dan sosial. Misalnya situasi alami, misalnya hujan. Hujan juga akan menghambat belajar motorik. Misalnya kita belajar di lapangan itu hujan bisa menghambat belajar motoriknya. Kemudian situasi sosial. Situasi sosial misalnya ada keributan atau apa-apa dari lingkungan sekitar sosial itu juga mempengaruhi proses hasil belajar motorik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep belajar motorik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.